Sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang time value of money. Dalam dunia keuangan dan investasi, dasar konsep time value of money sangat penting karena menekankan bahwa nilai uang tidak tetap, tetapi berubah seiring berjalannya waktu. Dalam situasi ini, uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan memiliki nilai yang berbeda dari uang saat ini. Fenomena ini terjadi karena kemungkinan nilai uang Anda dapat meningkatkan saat Anda menginvestasi dan mengumpulkan bunga. Memahami time value of money membantu individu dan perusahaan membuat keputusan yang lebih baik tentang pinjaman, investasi, dan pengeluaran. Pemahaman time value of money dalam pengelolaan keuangan membantu manajer merencanakan alokasi sumber daya, menghitung nilai investasi, dan menambah imbal hasil dan risiko. Akibatnya, mempelajari nilai waktu uang tidak hanya meningkatkan pengetahuan Anda tentang keuangan, tetapi juga membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis. Pengertian time value of money. Time value of money merupakan konsep fundamental dalam keuangan yang menganggap bahwa nilai uang berubah seiring waktu. Intinya adalah bahwa uang yang ada saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang yang sama yang akan diterima di masa depan. Hal ini disebabkan oleh potensi pertumbuhan nilai uang tersebut melalui investasi atau akumulasi bunga. Konsep ini mencakup dua aspek utama. Yang pertama, nilai sekarang atau present value, dan nilai masa depan, yaitu future value. Nilai sekarang menghitung beberapa nilai uang saat ini. Jika diinvestasikan, sementara nilai masa depan menghitung nilai uang di masa depan dengan mempertimbangkan suku bunga atau tingkat pengembalian. Selanjutnya ada komponen utama dari time value of money. Yang pertama ada suku bunga atau R, imbal hasil dari investasi yang dapat tetap atau variabel. Yang kedua, waktu atau N, periode investasi yang mempengaruhi pertumbuhan nilai uang. Yang ketiga, aliran kas atau CF, arus uang yang masuk dan keluar dari investasi selama periode tertentu. Pengaruh inflasi. Yang pertama, penurunan nilai real uang. Inflasi mengurangi daya beli uang dari waktu ke waktu. Misalnya, jika Anda memiliki 100.000 hari ini, jumlah tersebut mungkin tidak cukup untuk membeli barang yang sama di masa depan karena harga barang akan meningkat akibat inflasi. Oleh karena itu, nilai real dari uang yang diterima di masa depan akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai saat ini. Yang kedua, perhitungan imbal hasil. Dalam perhitungan TVM atau time value of money, investor harus mempertimbangkan tingkat inflasi saat menghitung imbal hasil investasi. Jika imbal hasil investasi tidak mengalahkan tingkat inflasi, maka nilai real dari investasi tersebut akan berkurang. Ini menunjukkan bahwa pengembalian nominal tidak cukup. Pengembalian real atau setelah memperhitungkan hasil inflasi adalah yang paling penting untuk dipertimbangkan. Diskonto arus kas masa depan. Ketika melakukan analisis arus kas masa depan, inflasi harus diperhitungkan dalam tingkat diskonto. Tingkat diskonto yang lebih tinggi dapat digunakan untuk mencegahkan resiko inflasi, sehingga arus kas masa depan akan diskontokan lebih rendah daripada jika inflasi tidak diperhitungkan. Ini mengubah nilai sekarang dari arus kas tersebut. Selanjutnya, strategi investasi. Investor perlu memilih instrumen investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dari laju inflasi untuk menjaga atau meningkatkan daya beli mereka. Instrumen seperti saham, real estate, atau obligasi yang terindeks inflasi seringkali dipilih untuk melindungi nilai investasi dari dampak inflasi tersebut. Aplikasi TVM dalam investasi. Yang pertama, perencanaan keuangan. TVM membantu individu dalam merencanakan kebutuhan finansial di masa depan, seperti pendidikan anak dan pensiun, dengan memperkirakan pertumbuhan nilai investasi. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Investor dapat menghitung bagaimana aliran kas dari berbagai investasi akan mempengaruhi nilai total portofolio mereka di masa depan. Dan yang terakhir, yang ketiga, analisis proyek investasi. Perusahaan menggunakan TVM untuk mengevaluasi potensi pengambilan dari proyek jangka panjang, seperti pembangunan pabrik baru.
Kelebihan dan kekurangan metode TVM. Kelebihannya, metode ini sederhana, mudah dipahami, dan memungkinkan perhitungan cepat. Kekurangannya mengasumsikan tingkat diskon tetap dan tidak mempertimbangkan inflasi secara langsung yang dapat mempengaruhi nilai real dari uang di masa depan. Kesimpulannya, memahami time value of money adalah kunci untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Prinsip ini membantu individu dan perusahaan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan secara efektif, serta mencapai kestabilan dan kebebasan finansial di masa depan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.